wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisarin ila yaumiddin. Akibat sering membantah sama suami. Ini artinya yang ditekankan sekarang istri. Karena suka ngebantah sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia acara yang ditunggu setiap pagi di MNC TV. Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Coba kita absen nama Majlis Talim yang hadir di studio MNC TV ya. Majlis Talim Miftahul Barokah Cisurupan Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Al-Hikmah Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di belakang Garut atau Banjarnegara? Tiga-tiganya. Oh, Banjar Garut negara, iya benar. Ini oleh-oleh. Ini konyol dari siapa ini? Oh dari Garut, ya Allah. Abdi mah bere nyungkeun bibitna ce. Iya iya, ini aja langsung ditanam bisa mah? Ya. Bijinya ya? Oh. Diamurkeun. Ini waluh dari siapa? Garut, oke. Ini kentang dari siapa? Garut. Ya Allah, Banjarnegara ke bawah. Banjarnegaranya anak naon? Ini nih, ini kali, ini apa namanya tuh? Keripik bayam dari Banjarnegara. Alhamdulillah nih, ini juga apa nih? Planting. Ada dorok-dok alias kerupuk kulit. Terima kasih semuanya ya kue-kuenya juga. Hatur nuhun, matur suwun sangat ge. Ya, nanti insya Allah dibagi rata ya. Nah, ini nih ada berita dan juga artikel. Saya baca nih. Tingginya angka perceraian di Banjarmasin disebabkan oleh suami temperamen dan juga istri yang selalu melawan. Jadi sarwana, cik orang Sunda sami ya, aja, sami mawon. Jadi Pengadilan Agama Batu Licin mengungkapkan data tingginya kasus perceraian. Ada 551 perkara perceraian masuk dengan 408 perkara cerai gugat dan 143 perkara cerai Itu talak. dalam jeda waktu berapa? Wah belum tahu tuh mah, tapi yang jelas jadi Ketua Pengadilan Agama menyebut diantara faktor penyebab adalah karena ketidaksepahaman antara kedua belah pihak. Nah kalau cerai gugat didominasi karena perselisihan, pertengkaran, ekonomi hingga KDRT. Okay. Sementara cerai talak yang diajukan pihak suami rata-rata karena faktor temperamen istri yang melawan suaminya. Oke. Gitu mah. Jadi kalau Mama melihat, karena suami tidak bisa menahan emosi, istri juga marah-marah, sarwa gelona. Iya. Dua-duanya nggak benar. Jadi yang namanya rumah tangga itu kan dikatakan dalam surat An-Nisa ayat pertama. Kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jawaz pasangan. Pasangan itu saling. Kalau saling suami emosi, bini diem. Bini emosi, suami diem. Ini kayaknya dua-duanya. Ini suami api, marah, ini marah. Ini api, ini bensin. Iya, itu dia. Itu yang salah. Harusnya ini api, ini air harusnya. Karena apa? Punten ya. Background anak-anak sekarang. Lebih banyak yang terlalu dimanjakan, semuanya mau instan. Benar nggak? Betul. Zaman saya dulu, sekolah teh jalan kaki. Paling banter naik sepeda. Anak sekarang,
naik angkot, naik ojek, antar jemput sama orang tuanya, antar jemput sama sopir. Manja kan? Iya. Jadi anak-anak sekarang tidak mau berjuang, tidak ada proses. Ini yang terjadi. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengajarkan kepada anak-anak. Hidup ini semuanya perlu proses. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Anda lihat di dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu ditanamkan dari kecil. Oke. Nah, makanya hari ini kita temanya adalah akibat sering membantah suami. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi ke Bali makan ayam sambal mata. Makannya bareng nyonya. Janganlah engkau suka membantah. Sebab akan berdosa pada suami nantinya. Berarti kalau Mama dengerin Matah, yang salah bininya. Apa yang ditekankan selalu salah bininya? Kayaknya. Sambal Matah. Iya. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaykhul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Akibat sering membantah sama suami. Ini artinya yang ditekankan sekarang istri. Karena suka ngebantah sama suami. Yang namanya orang rumah tangga, tujuan rumah tangga apa sih? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan pernikahan yang pertama sakinah, tenang dan tentram. Mawaddah, kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus itu mawaddah. Kemudian rahmah, rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Orang yang berumah tangga oleh Allah dikatakan dalam An-Nisa ayat pertama jauh jahat. Pasangan. Pasangan itu saling. Kayak jalan kereta. Jalan kereta satu apa dua? Dua. Kalau satu dipasang, yang satu belum dipasang. Kereta sudah bisa lewat apa belum? Ibarat anting atau giwang. Satu dipasang, satu belum dipasang. Cantik belum? Belum. Artinya harus berbarengan, selalu berdua. Karena rumah tangga milik berdua. Dalam keluarga ada hak dan kewajiban. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Artinya Allah mengajarkan kita sebagai hamba Allah kewajiban melaksanakan baru kita minta hak. Kalau sebagai seorang istri sudah menunaikan kewajiban kepada suami, servis makanan, pakaian, pelayanan di ranjang sudah cukup. Nah, boleh ibu minta beli baju, minta beli tas, minta ke salon, boleh. Tapi kalau istri tidak melayani suami, makanan nggak disiapin, pakaian nggak disiapin, tiap diajakin di ranjang ditolak mulu, capek, lemas, enak badan tuh yang ketawa. Ada yang begitu?
Ini dalam Al-Quran namanya nusuz. Nusuz itu istri yang melawan suami. Bagaimana seharusnya para suami memperlakukan istri yang melawan sama suami? Anda silahkan lihat. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau suami kalian takut istri kalian berbuat nusuz ngelawan sama kalian, tugas suami nasihatin. Nggak mempan, pisah ranjang. Nggak mempan, boleh dipukul. Nah, Anda lihat. Ini tugas suami. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh jadi istrinya tidak mau tahu tadinya. Begitu nikah, suami kepala keluarga wajib mengarahkan. Harus bagaimana seorang istri. Makanya pada ngaji, di pengajian guru ngaji yang mengarahkan. Ini jadi bini begini. Jangan ngelawan sama suami. Kecuali kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama. Contoh istri yang nusuz. Misalnya suami ngajakin pindah ke rumah suami. Di rumah mertua, di rumah istrinya. Istri nolak. Enggak rumahnya kecil. Gede rumah mama saya. Itu nusuz. Sekecil apapun rumah suami, istri wajib ikut dengan suami. Kalau ngebantah, kalau melawan, ini nusuz. Melawan. Kenapa dinasihatin nggak mempan? Boleh jadi keras kepala. Boleh jadi backgroundnya berbeda dengan suaminya. Boleh jadi dia merasa lebih kaya, merasa pejabat, merasa lebih hebat, merasa dulu sebelum menikah orang terhormat di kampungnya, pengen juga dihormati oleh suaminya. Ini yang salah. Siapapun Anda begitu menikah, pulang ke rumah, hargai suami. Jangan berontak, jangan melawan. Karena dalam hukum Islam, kalau nggak mempan dinasehatin, kemudian pisah ranjang. Kata ibu yang tua, Allah emang kenapa pisah ranjang? Bagi yang tua, yang muda mah aduh kesepian. Kok mau musim hujan mah. Malam-malam kesepian. Nggak ada yang colek-colek. Nggak ada yang pelukin. Nggak ada yang mendekap. Pasti diharapkan. Makanya kata Allah pisah ranjang. Biar dia berharap suaminya baik lagi. Gitu. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Karena kalau perempuan usia 40 ke bawah. Ipan berapa ya? 40 ke atas. Oh, ke atas. Ke atas. Ya, bukan ke bawah. Nah, itu. Punten, bukannya pormo. Kebutuhan itu ada. Apalagi punya suami, musim hujan. Berharap dibelai, dikecup, dipeluk. Ini kok nggak ada. Ngarep-ngarep. Dia mikir, kenapa suami saya marah? Oh, karena saya nusuz. Dia minta maaf sama suaminya. Itu diharapkan oleh Allah. Ternyata pisah ranjang juga tuh perempuan kagak mikir-mikir. Nggak mengakui kesalahan. Kata Allah boleh dipukul. Punten, Bapak jangan GR. Bukan, Pak. Salah. Rasul mengajarkan. Memukul di sini untuk menegur bahwa yang kau lakukan aku tidak suka. Dalam agama salah. Bu, pakai siwak. Ibu terang siwak. Sakit tah. Seginilah. Sagede sikat gigi. Segini ya? Dia mah gede teuing. Ya udah maaf. Siwak masa gede kieu. Ibu dipukul siwak, tak sakit gak? Begitu suami. Jadi boleh. Tapi kalau istri kalian sudah taat, minta maaf, maafkan dia. Jangan cari-cari masalah yang menyulitkan istri kalian. Karena suami tugasnya sebagai pemimpin. Begitu pemimpin yang baik, Pak. Berarti kalau mau ngingetin istri harus nyari siwak dulu. Ya lo Ipan dan kesehatan heula. Oh iya. Tapi ya maksudnya maaf ya mah. Gitu. Ipan sok gosok gigi tara. Gosok. Nah. Oh pakai sikat gigi aja. Lawunan. Tuh. Atau digini-gini biar geli. Bener. Terserah lu dah. Yang penting. Itu sagede kieu lah. Ya. Oke, sebagai pengingat saja, bukan untuk menyakiti. Bukan. Bahwa yang engkau kerjakan tidak disukai oleh Allah dan aku nggak suka. Itu pun langkah terakhir ya Maya, setelah menasehati sebelumnya. Oke, coba kita buka pertanyaan. Bukan dipukul pakai siwak.
Iya, nyari siwak dulu. Pohonnya, pohon siwak. Siapa yang mau nanya? Yang ini, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Majelis Talim. Dari Majelis Talim Miftahul Barokah Cisurupan, Garut. Tanya Mama yuk. Ayo. Mas, saya mau bertanya. Apakah saya berdosa jikalau saya membantah suami dalam hal kebaikan? Contohnya, saya mengajar di madrasah, mengajar anak-anak. Saya terus mengajar, apakah saya berdosa? Maksudnya gimana? Suami melarang, Iya, melarang untuk mengajar. Iya. Karena ya banyak faktornya ya. Apa? Contoh? Contohnya kalau mengajar di madrasah itu finansial ya. Iya. Ya, alasan ibu ngajar untuk menambah finansial. Suami melarang. Bukan melarang. Suami itu alasan melarangnya itu misalnya finansial. Karena kan mengajar itu kita ikhlas aja ya. Gitu. Nggak dibayar. Iya. Saya ngajar nggak dibayar, suami marah lu ngapain ngajar nggak dibayar, gitu berenya. Iya. Mungkin gitu. Iya, jadi finansial. Anda ngomongnya nggak jelas gitu. Saya berdosa apa tidak karena saya... Ketika suami melarang ngajar dengan alasan ngapain ngajar capek-capek nggak dibayar. Iya, begitu. Mendingan ngurusin suami gitu ya. Ya gitu aja, simpel gitu aja. Ya udah deh. Nah ini menarik nanti kita bahas sesaat lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede.